Ada lagi ini kisah unik. Kisahnya Hasan al-Basri dengan seorang teman sufinya yang namanya Habib al-Ajmi. Jadi satu ketika Imam Hasan al-Basri ini mengunjungi seorang sufi besar, Habib Ajmi. Pada waktu sholat, ya karena beliau tamu, terus tuan rumah disuruh jadi imam. Tapi begitu Habib Ajmi jadi imam, pusing ini Hasan Basri. Ini sufi ngimami tajwidnya rusak, ndak karu-karuan. Panjang pendeknya kacau, gatel telinganya, nggak kusuk sholatnya, akhirnya mufarokoh. Kalau caranya gini kacau ini, nggak kusuk sholatku, sholat sendiri aja deh, misah dari imamnya. Habib Ajmi ya ndak apa-apa. Tapi malamnya Imam Hasan Basri bermimpi, dapat peringatan langsung. Hasan, jika saja engkau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan sholatmu, niscaya kamu akan memperoleh keridhoanku, dan sholatmu akan memberi manfaat yang jauh lebih besar dari seluruh sholat dalam hidupmu. Kamu mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tapi kamu tidak melihat keikhlasan, kemurnian, dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada tajwid yang sempurna. Jadi dunia sufi logikanya selalu semacam ini. Kita kan yang sering terjebak formalitas-formalitas. Jadi padahal kita tidak tahu keutamaan itu ada di mana. Ampunan Allah itu ada di mulutnya siapa. Keridhaan Allah itu datangnya dari perilakumu yang mana. Jadi jangan merendahkan orang, menyepelekan orang, menjelek-jelekkan orang, dan lain sebagainya. Jadi ini pelajaran dari kisahnya bersama Habib Ajmi. Oke, kita kan juga punya Habib sekarang banyak. Terus yang sufi juga kan banyak. Kalau ini kisah tentang seorang pemabuk. Suatu ketika waktu Imam Hasan al-Basri jalan-jalan, tiba-tiba lihat orang mabuk masuk dalam lumpur. Terus diingatkan oleh Imam Hasan al-Basri, hati-hati tuh kalau jalan, jangan sampai tenggelam. Cuma saya tidak tahu pemabuknya ini kemasukan apa. Jawabannya, wahai Tuan Hasan, jika aku tenggelam, aku sendiri yang hilang. Tapi apabila diri Tuan yang tenggelam, maka semua pangkat dan jabatan Tuan akan ikut tenggelam. Ini sindiran pada Hasan al-Basri. Jangan tertipu oleh pangkat, jabatan, dan semua topengmu. Dia hanya akan memberatkan hidupmu. Kamu bawa kemana-mana, kamu lebih sumpek lagi. Kalau hanya aku yang tenggelam, selesai. Siapa yang kenal aku, siapakah aku, mungkin tidak muncul juga di berita, aku tidak penting. Yang hilang hanya seorang pemabuk. Tapi kalau Imam Hasan al-Basri yang tewas tenggelam, ada yang kehilangan guru, ada yang kehilangan mursyid, ada yang kehilangan sahabat. Dunia Islam kehilangan, banyak sekali yang kehilangan. Kenapa? Jabatannya banyak, gelarnya banyak, posisinya banyak. Jadi hal-hal duniawi masih banyak yang nempel. Ini diantara peringatan pada Imam Hasan al-Basri. Siapa mengira kalau ini kalimat ini muncul dari seorang pemabuk. Mungkin yang mabuk juga tidak sadar ngomong apa. Atau memang mulutnya dipinjam oleh Allah untuk mengingatkan Hasan al-Basri. Makanya saya bilang tadi, kita tidak tahu hikmah itu muncul dari mulut yang mana. Terus kalau ini mirip kisahnya waktu kita bahas Laila Majnun. Jadi suatu ketika ada perempuan muda yang nyebrang jalan sambil dia ngeruneng
mengeluh tentang suaminya. Pokoknya mungkin sedang gegeran sama suaminya. Oleh Hasan Al-Basri diingatkan, karena perempuan ini tidak pakai tutup kepala. Kalau hari ini mungkin tidak pakai jilbab lah. Terus perempuan itu jawab, cinta kepada suami membuatku tak sadar akan lingkungan sekelilingku. Jika Tuhan tidak memberitahuku, aku tidak tahu kalau aku belum memakai tutup kepala. Saking sibuknya mikir suami, aku sampai lupa masih belum pakai tutup kepala. Oke, kritiknya aku terima. Namun heranku Tuhan, katanya Tuhan itu pecinta Allah, tapi Tuhan masih saja sadar dan sibuk dengan apa yang melintas di depan Tuhan. Cinta Allah seperti apa yang Tuhan miliki? Oh, itu ini yang nyindir malah yang keliru. Nah, ya kan? Jadi wong aku saja sibuk mikir suamiku, mungkin suaminya nggak pulang-pulang atau apa, sampai aku lupa belum pakai jilbab. Harusnya Tuhan yang cinta sama Allah sibuk luar biasa sama Allah. Ternyata ada perempuan lewat nggak jilbaban aja, sampean sudah sibuk juga. Cinta macam apa itu kan, sindirannya begitu. Ya itu nasihat juga buat kita semua, melihatnya ke dalam.